I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife, and I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dijelaskan pada tahun 122 Hijriah ada tokoh yang meninggal yang bernama Iyas Az-Zaki yang dijuluki yang cerdas ya. Yaitu Iyas bin Muawiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal hingga ke bin Adnan. Jadi tokoh yang dimaksud adalah Iyas bin Muawiyah ya. Tidak seterkenal Hasan Al-Basri, Imam Malik, Imam Syafi'i, tapi ini dipuji oleh beberapa ulama saking cerdasnya ya. Ia adalah Abu Wasilah Al-Muzani, Qadi Basrah. Ia seorang tabi'in dan kakeknya pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Kecerdasannya dijadikan kata-kata pepatah. Ibnu Sirin mengatakan, sungguh ia seorang yang benar-benar paham, alias faqih ya. Sungguh ia seorang yang benar-benar paham, alias faqih. Dia ulang sampai 2 kali. Muhammad bin Sa'ad Al-Ajli, Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i mengatakan ia thiqah. Ibnu Sa'ad menambahkan ia termasuk kalangan berakal yang cerdas. Al-Ijli menambahkan ia seorang ahli fikih lagi menjaga harga diri. Kisah kehebatannya tertuang di dalam kitab ini ya, Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syariah, yang diterjemahkan Buku Pintar Memutuskan Perkara karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kisahnya akan saya jelaskan ya. Ada di halaman 50 di sini. Akan saya jelaskan dengan kata-kata saya sendiri ya, biar lebih mudah. Jadi ada 4 orang wanita menemui Iyas bin Muawiyah. Ia langsung menebak, yang satu sedang hamil, yang satu sedang menyusui, yang ketiga sedang menjanda, yang keempat perawan. Pada heran tuh teman-teman Iyas, bagaimana Iyas bisa mengetahui keadaan-keadaan mereka berempat ya. Iyas menjawab, yang pertama berkata padaku dengan kondisi pakaiannya menggelembung. Jadi udah jelas ya, yang pertama hamil karena pakaian menggelembung. Maka aku tahu ia sedang hamil. Yang kedua, ia sedang memukul dadanya, maka aku tahu ia sedang menyusui, karena memang menyusui agak sedikit pegal dan sakit di bagian dada ya. Yang ketiga, berbicara padaku sambil matanya menatap kepadaku, jadi melihat mata Iyas ya. Maka aku tahu kalau dia itu janda. Yang keempat, ia bicara padaku dengan mata menatap ke bumi, maka aku tahu dia itu masih gadis ya. Di halaman yang sama, tepatnya di halaman 67, Iyas sedang berada di sebuah majelis bersama teman-temannya ya, yakni sedang mengajar. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki mencari tempat duduk tertinggi dan duduk di tepi jalan ya. Lalu mengamati orang-orang. Jadi si laki-laki ini tuh datang cari tempat duduk yang tertinggi, mengamati orang-orang, lalu kadang menyapa orang-orang. Beberapa orang disapa oleh laki-laki tersebut ya. Lalu Iyas bertanya kepada teman-temannya ya, bagaimana pendapat kalian mengenai laki-laki tersebut? Teman-temannya heran kan, apa yang harus kami katakan, dia hanyalah seorang pengemis katanya. Tapi Iyas berkata lain. Iyas berkata ia adalah seorang guru yang mengajar seorang anak-anaknya dan sedang mencari anak yang hilang, yang ciri-cirinya adalah buta sebelah matanya. Jadi Iyas langsung menyebut itu ya, menebaknya. Teman-temannya pada penasaran tuh kan, bener nggak ya seperti itu, ditanyakan ke laki-laki tersebut yang sedang duduk tadi itu. Apa keperluan Anda datang kemari katanya. Laki-laki itu menjawab, saya sedang mencari anak yang buta sebelah matanya katanya. Lah, bagaimana ciri anak-anaknya? Ciri-cirinya salah satu matanya hilang katanya. Ciri anak tersebut ya. Bener nih, sedang mencari anak dan ciri anak tersebut matanya buta sebelah ya. Lalu ditanya oleh teman-temannya, apa pekerjaan Bapak? Dijawab, aku mengajar anak-anak katanya. Lah, pada bingung ya. Seorang guru terus mencari anak, terus ciri-ciri anaknya buta sebelah matanya. Kok bisa tahu gitu ya Iyas? Lalu ditanyakan Iyas mengenai perkara itu. Lalu Iyas menjawab, aku lihat dia datang di sana lalu mencari tempat duduk. Ia mencari tempat duduk yang tertinggi lalu duduk di sana. Kutaksir derajat laki itu tinggi, tetapi derajatnya tidak sama dengan derajat para raja. Meski bukan raja, cara duduknya mirip dengan duduk raja. Menurutku kalau bukan raja pasti dia adalah seorang guru. Dan aku tahu dia adalah seorang guru yang mengajar anak-anak. Iyas bisa tahu mengajar anak-anak karena laki-laki itu
menyapa orang-orang alias mencari orang tuh yang umurnya seumuran dengan anak yang sedang dia cari. Makanya dia tahu yang dia mengajar seorang anak-anak. Kami bertanya, bagaimana engkau tahu kalau anaknya melarikan diri? Ku tahu ia sedang mengamati orang yang berlalu lalang tuh. Dia mengamati orang-orang kayak mencari orang, lalu ditanya orang-orang gitu ya. Terus bagaimana kau tahu kalau anaknya itu buta? Iyas berkata, saat ia duduk, tiba-tiba ia turun ke jalan lalu menyapa seorang yang salah satu matanya buta. Jadi dari situ Iyas tahu bahwa yang sedang dicarinya adalah anak yang hilang yang buta sebelah matanya. Masya Allah ya. Tapi ternyata ada ya Sherlock Holmes di dunia nyata, dan tepatnya di zaman tabi'in. Yang kita tahu Sherlock Holmes di dunia nyata paling hanya di zaman-zaman modern ya, karena Sherlock Holmes pun tokoh fiktif yang didasari oleh tokoh nyata, kata Sir Arthur Conan Doyle, yaitu gurunya ya. Tapi ini ternyata ada di zaman tabi'in, yaitu Iyas bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi semoga video ini bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.